Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan dari kelompok saya akan mempresentasikan tugas kelompok pengantar bisnis kami mengenai produk yang berpotensi pada pasar produk. Adapun produk yang berpotensi pada pasar produk yang akan kami review mengenai produk-produk dari Vaseline. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, Eka Lestari. Yang kedua ada Bagus Setiawan. Yang ketiga ada Fahmiansyah. Yang keempat ada Putri Utami. Yang kelima ada Tariska Septianti. Dan yang terakhir ada Triana Putri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja, kami akan menyampaikan penjelasan dari materi produk yang berpotensi pada presentasi ini, yang akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Adapun latar belakang, kenapa kami memilih produk Vaseline yaitu pada era globalisasi perkembangan ekonomi sangatlah pesat. Salah satunya di bidang produk-produk perawatan tubuh, seperti hand and body lotion. Oleh karena itu, industri hand and body lotion saling berlomba dalam meningkatkan kualitas dan mutu. Mereka juga berusaha meluncurkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu produk yang turut bersaing yaitu hand and body lotion Vaseline. Perusahaan akan melakukan berbagai persaingan dan strategi untuk mendapatkan pelanggan dan konsumen baru. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa menganalisis respon dari konsumen yang dilihat melalui sikap, norma subjektif, dan niat. Vaseline adalah salah satu contoh produk yang mempunyai keunggulan di antara produk hand and body lotion. Vaseline mulai dikenal namanya pada tahun 1872 sampai pada masa sekarang ini. Hand and body lotion Vaseline adalah salah satu produk lotion yang dikeluarkan Unilever dan difungsikan sebagai lotion penuh cantik dan menyehatkan kulit wanita. Melihat dari kegunaan dan manfaatnya, maka pihak Vaseline memilih kaum wanita sebagai pasar sasarannya. Hal ini dapat ditunjukkan karena semakin banyak produk serupa yang ditawarkan kepada konsumen melalui berbagai iklan di seluruh media dengan hasil yang dijanjikan dan dengan harga yang terjangkau. Strategi yang paling sesuai dengan kategori produk ini adalah menjaga ketersediaan produk di banyak lokasi, menetapkan margin keuntungan yang kecil agar harga penjualan tidak terlalu tinggi, banyak menyebarkan iklan untuk mendorong preferensi merek, niat menggunakan atau mencobanya. Keyakinan seseorang dalam membeli atau memilih produk dan jasa tertentu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap atau attitude, namun juga dipengaruhi oleh pendapat keluarga dan temannya. Kenapa harus Vaseline? Karena Vaseline mempunyai banyak produk yang sudah banyak penggunanya. Juga telah lama dipakai oleh wanita seluruh dunia. Produk ini telah terbukti hasilnya dan terbukti aman untuk berbagai macam jenis kulit wanita dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai iklim tropis. Vaseline mempunyai banyak produk unggul dan mampu bersaing dengan produk-produk baru di zaman sekarang. Hal itulah membuat Vaseline mampu bertahan hingga sekarang, bahkan akan lebih cepat melesat di waktu yang akan dating dengan berbagai macam produk Vaseline. Berikut beberapa produk Vaseline yang disukai wanita Indonesia. Vaseline Petroleum Jelly adalah produk Vaseline pertama yang BPGI merekomendasikan untuk Anda. Pelembab bibir buatan India ini adalah produk yang akan melembabkan bibir Anda yang kering dan bercerca, serta bagian-bagian kulit lainnya yang kering seperti tumit, siku, dan bagian-bagian lainnya. Dengan kandungan pure petroleum jelly yang terkandung di dalam produk ini. Selain itu, ada lagi manfaat dari Vaseline Petroleum Jelly. Pertama, gunakan sebagai scrub agar untuk hilangkan sel kulit mati.
Kedua, mengatasi dan meredakan jerawat yang memandel. 3. Oleskan vaselin petroleum jelly pada kuku yang terdapat kutikula. 4. Membersihkan make up dengan menggunakan vaselin petroleum jelly. 5. Mampu meredakan iritasi dan kemerahan pada kulit. 6. Selain iritasi, vaselin petroleum jelly dapat hilangkan bekas luka. Vaseline Healthy White Face and Veil. Vaseline Healthy White Face and Veil Lotion dengan kandungan gel lotion ini mampu memenuhi kebutuhan perempuan aktif dan dinamis dalam merawat kesehatan kulit, sekaligus membantu mencerahkan kulit tanpa rasa lengket. Bagi perempuan, tentunya tidak terlepas dari image untuk selalu tampil bersih dan terawat. Namun, perempuan urban seringkali melewatkan produk perawatan kulit, khususnya body lotion, karena rasa lengket saat beraktivitas serta penyerapannya yang membutuhkan waktu hingga beberapa menit. Sebanyak 49% perempuan mengaku cenderung malas menggunakan body lotion karena rasa lengket dari tekstur lotion yang cenderung thick atau kental. Sedangkan 34% perempuan lainnya tidak menggunakan lotion karena membutuhkan waktu yang cukup lama hingga menyerap dengan sempurna. Menjawab kebutuhan tersebut, Vaseline menghadirkan Vaseline Healthy White Face and Veil Lotion terbaru dengan formulasi khusus sehingga cepat diserap kulit ketika diaplikasikan, tidak lengket dan memberikan kenyamanan selama beraktivitas. Sesuai dengan kebutuhan perempuan urban yang membutuhkan waktu yang cepat serta produk yang nyaman digunakan di tengah rutinitas yang padat, ungkap Mah Nensa dalam peluncuran Vaseline Healthy White Face and Veil Lotion di Goodreads. Berikut ini berbagai body lotion Vaseline lainnya. Pertama, Vaseline UV Protection Lotion, melindungi pencerahan kulit dari sinar UVA dan UVB yang berbahaya, serta membantu mencegah pembentukan noda hitam dan penuaan dini pada kulit. Mengandung vitamin B3 dan antioksidan yang membantu kulit tampak lebih cerah dengan cara menghambat produksi melanin dan membantu mengurangi timbulnya keriput, warna kulit tidak merata, dan bintik hitam. Selanjutnya ada Vaseline White Sun Plus Pollution Perfection. 1. Mengandung Pollution Protection Factor atau PPF untuk perlindungan dari polusi. 2. Diperkaya SPF 24 dan PA++ untuk perlindungan dari sinar UVA dan UVB yang dapat menyebabkan penggelapan kulit, warna kulit tidak merata, dan penuaan dini. 3. Diperkaya dengan vitamin B3 alami yang membantu kulit tampak lebih cerah dengan cara menghambat. Dan Vaseline Fresh and Hydrated untuk kulit yang lebih terhidrasi, bercahaya, dan awet muda. Diformulasikan dengan 100% getah bambu murni kaya akan antioksidan untuk melembabkan kulit dan menenangkan kulit. Hadir dalam format gel untuk sensorik ringan dan tidak berminyak. Penyerapan instan, durasi 3 kali. Mengandung tetesan mikro Vaseline Repairing Jelly untuk mengembalikan kelembapan. Kulit tampak lebih cerah dalam 2 minggu. Ada juga Vaseline Healthy SPF 30. 1. Mengandung SPF 30 dan Broad Spectrum Sunscreen PA++ untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB yang dapat menyebabkan kerutan, noda, bintik hitam, dan kusam. 2. Mengandung nutrisi yogurt, protein, dan aloe vera extract untuk kulit lembut dan segar. 3. Meresap cepat tanpa rasa lengket. Aplikasikan pada seluruh permukaan kulit tubuh sebelum beraktivitas. Jangan berdiri terlalu lama di bawah sinar matahari meskipun sudah menggunakan tabir surya. Produk-produk Vaseline yang akan melejit dalam beberapa waktu ke depan karena fungsi dan manfaatnya yang banyak dibutuhkan oleh wanita Indonesia. Pertama ada Vaseline Healthy Hands dan Stronger Nails, ada Vaseline Fresh and Youthful, ada juga Vaseline Healthy White UV Lightening, dan Vaseline Deep and Restore. Vaseline Lip Therapy terdapat 2 varian yaitu Vaseline Lip Balm dan Vaseline Lip Gel. Vaseline Lip Therapy ini bisa jadi holy grail kamu untuk memerangi bibir kering dan pecah-pecah. Vaseline Lip Therapy merupakan produk perawatan bibir berbentuk gel yang bisa membuat bibirmu tetap terhidrasi, lembab, dan juga lembut. Dapat teman-teman lihat pada gambar perbedaan pada bibir sebelum dan setelah menggunakan Vaseline Lip Therapy. Bibir tampak jadi lebih cerah, lembab, dan juga lembut. Untuk cara pakai Vaseline Lip Therapy, tinggal oleskan pada bibir secara merata setiap pagi dan malam. Lakukan hal tersebut secara rutin.
Vaseline mengikuti perkembangan zaman, jadi produknya tidak hanya itu saja, melainkan produknya juga akan berkembang. Ini salah satunya yaitu hand cream plus anti-bag dan Vaseline Intensive Care Healthy Hands and Nails. Nah, di mana hand cream plus anti-bag ini pertama kali diluncurkan ketika awal pandemi, pada saat masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan hand sanitizer. Hand cream plus anti-bag ini mampu menggantikan hand sanitizer karena dia bisa membunuh kuman 99% dan juga bisa melembabkan kulit, dimana itu keluhan pada setiap orang yang terlalu sering menggunakan hand sanitizer. Nah, kandungan hand cream plus anti-bag yaitu vitamin E dan gliserin yang melembabkan untuk kulit tangan tetap lembab dan terawat. Anti-bag aktif sebagai antiseptik yang dimana melindungi hingga 99,99% dari kuman. Formula yang halal, cepat menyerap dan tidak lengket untuk pemakaian setiap hari. Makanya itu orang menjadi lebih suka menggunakan hand cream dibanding hand sanitizer. Selanjutnya, produk baru yang belum masuk ke Indonesia mungkin dalam beberapa waktu akan masuk Indonesia dan booming, yaitu Vaseline Intensive Care Healthy Hand and Nails. Yaitu menurut customer ini waktu beli di Bangkok nggak tahu sebenarnya ini apa, soalnya packagingnya lucu banget. Pas tahu ternyata hand and nail, padahal aku pakainya sampai ke badan juga. Jujur bagus banget, nggak lengket sama sekali, enak banget. Wanginya juga gak ganggu, walaupun emang gak wangi gitu. Belum tahu udah masuk ke Indo atau enggak, tapi bakalan repost. Nah, ini menurut customer ya, berarti memang produk Vaseline ini sangatlah bagus, karena customer pun bakalan repost lagi. Vaseline juga menciptakan produk untuk laki-laki. Selain produk perempuan, Vaseline juga terdapat produk untuk laki-laki, yaitu face wash oil control. Ini juga alasan mengapa Vaseline bisa masuk berbagai macam kalangan, karena harga yang terjangkau, manfaat yang nyata, dan juga traveling friendly. Manfaat dari face wash man ini yaitu membantu mencegah terjadinya jerawat, menghilangkan minyak berlebih, mengurangi bintik hitam, membuka pori-pori, dan membantu mengurangi noda. Nah, sebenarnya banyak lagi produk Vaseline yang lain, dan mungkin akan booming di waktu yang terbilang singkat dari sekarang. Tapi ada baiknya kita melihat hasil dari pemakaian terlebih dahulu ya. Semoga teman-teman nambah percaya dengan produk Vaseline ini. Nah, pada slide ini terdapat foto dari influencer atau dari YouTuber yang menjelaskan dia putih dalam sekali pakai. Nah, ini adalah kata customer, kata orang-orang yang memakai. Kemudian juga di sini ada gambar perbandingannya. Pada tangan pertama, di bagian atas dia menggunakan Vaseline Instant Fair, di mana lebih cerah, dan di bawahnya itu dia tanpa menggunakan apapun, tanpa menggunakan Vaseline ya. Jadi warnanya dia lebih gelap. Sama seperti gambar kedua, di mana yang atas belum menggunakan Vaseline dan yang bawah itu menggunakan Vaseline. Tampak ya, jika yang menggunakan Vaseline itu warna kulitnya akan lebih cerah dibanding warna kulit yang belum menggunakan Vaseline. Di kulit aku, untuk waktu dari foto 1 hingga foto 4 itu adalah proses selama 2 minggu penggunaan, dan setelah video ini aku up hari ini itu adalah waktu selama 1 bulan. Akhirnya aku menghabiskan produk ini, tapi aku nggak sempat foto untuk hasilnya. Yang jelas aku merasa kulit aku lebih putih dan lebih cerah setelah habis 1 botol dari isian 200 ml ini kurang lebih selama 1 bulan. Padahal di foto pertama atau foto 1 itu aku ngambil gambarnya di waktu jam 12 siang, dimana matahari lagi terik-teriknya. Aku foto pas pencahayaannya tuh memang benar-benar bagus. Dan foto keempat itu aku fotonya pas mau maghrib setengah 6, udah mau gelap kayak gitu. Perbedaan produk asli dan palsu.
Karena produk sangatlah efektif dan ramai di pasaran, jadi para oknum yang tidak bertanggung jawab membuat produk yang berbeda, di mana produk tersebut dapat membahayakan konsumennya karena kita tidak tahu bahan apa yang dia gunakan dalam pembuatan produk tersebut. Salah satu produk yang banyak dipalsukan oleh pedagang yaitu Vaseline Lip Therapy. Di sini kalian bisa lihat ada dua gambar dari segi depan dan segi belakang Vaseline Lip Therapy yang asli dan palsu. Kemasan luar produk asli memiliki warna yang cerah, sedangkan yang palsu sedikit buram. Produk yang asli kemasan luarnya itu cenderung pink cerah, kalau lip terapi yang palsu warnanya pink gelap. Dalam segi packaging atau kemasan yang dipakai untuk pada produknya, lip terapi yang asli warna label depannya pink cerah, sedangkan yang palsu pink gelap. Kemudian untuk labelnya itu kalau yang asli ditempelkan dengan rapi, kalau yang palsu menempelnya itu dengan sembarang atau tidak rapi. Tulisan pada labelnya pun ada perbedaan. Produk yang asli punya font yang sedikit lebih tebal dibanding dengan yang palsu. Terlepas dari keunggulan produk Vaseline yang begitu banyak, mustahil bila tidak ada kelemahannya, walaupun perbandingannya sangatlah jauh. Adapun kelemahan dari produk Vaseline Petroleum Jelly yaitu: pertama, menumpuknya lemak dalam tubuh. Petroleum jelly mengandung hidrokarbon yang bisa terakumulasi dalam jaringan lemak di tubuh. Karena kulit tidak bisa mencernanya dengan baik, maka petroleum jelly yang dioleskan akan menumpuk dan menyebabkan tubuh terkontaminasi. Kedua, menyebabkan kerusakan kolagen. Petroleum jelly yang dioleskan di kulit akan menghalangi penyerapan nutrisi penting yang masuk sehingga mempercepat proses penuaan dini. Proses ini juga mampu menyebabkan kerusakan kolagen dan membuat kulit jadi keriput. Ketiga, dominasi estrogen. Salah satu efek samping yang terlihat dari petroleum jelly adalah risiko dominasi estrogen. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan hormonal dan mengakibatkan masalah autoimun, munculnya alergi, infertilitas, serta mempengaruhi reseptor hormon dalam tubuh. Keempat, menyebabkan peradangan paru. Produk yang mengandung petroleum jelly mengandung bahan kimia berbahaya seperti dioksan yang dikenal bisa menyebabkan kanker. Menghirup petroleum jelly juga dapat menyebabkan pneumonia lipoid yang menjadi penyebab radang paru-paru. Namun perlu diingat, ini jika digunakan secara berlebihan. Namun jika kalian menggunakannya secara secukupnya atau tidak berlebihan, maka produk ini akan aman-aman saja. Tips membeli produk original. Pertama, cek nama toko dan tampilan atau beli di official store. Kita selaku konsumen tentunya harus cermat dalam memilih toko online yang terpercaya. Cek apakah toko tersebut cukup meyakinkan. Cara termudah untuk melakukan ini adalah melalui mesin pencari seperti Google. Hasil pencarian akan menunjukkan reputasi toko, ulasan dari pembeli, dan informasi-informasi lainnya. Toko yang terpercaya biasanya akan langsung muncul di halaman pertama. Cara lainnya adalah dengan melihat apakah website tersebut dibuat melalui hosting gratis atau berbayar. Biasanya online shop yang terpercaya memiliki alamat domain sendiri. Kedua yaitu baca testimoni pembeli. Walau tidak selalu menjadi jaminan, membaca testimoni pembeli sebelumnya juga cukup penting. Pembeli yang merasa kecewa mendapatkan barang palsu biasanya akan menuliskan ulasan dan rating yang tidak baik untuk toko tersebut. Begitu juga bila barang yang dikirimkan sesuai dengan pesanan. Testimoni yang diberikan akan baik. Salah satu tips untuk mengetahui apakah testimoni pembeli tersebut meyakinkan adalah dengan cek username penulisnya dan baca ulasan-ulasan pada website tersebut. Pembeli yang puas akan kembali membeli barang pada toko yang sama. Namun bila testimoni yang diberikan terlalu mengada-ada dan terkesan seragam, kemungkinan dia bukan pembeli yang nyata. Jadi selalu cek dengan teliti untuk membedakan mana pembeli nyata dan yang bukan. Ketiga yaitu foto produk asli. Toko online yang terpercaya dan menjual barang atau produk asli akan mencantumkan foto produk tersebut dengan kualitas yang baik. Biasanya foto yang ditampilkan diambil untuk memperlihatkan fitur-fitur dan tampilan produknya setelah dibuka dari kemasannya. Beberapa toko juga terkadang memajang foto yang mereka ambil dari website resmi produk tersebut. Dan kalau diminta untuk menunjukkan foto asli, mereka akan menunjukkannya. Bila foto produk yang ditampilkan memiliki resolusi kecil dan tidak dapat dilihat dengan jelas, serta penjual menolak untuk mengirimkan foto asli dengan berbagai alasan, ini pertanda untuk meninggalkan toko tersebut dan segera membatalkan transaksi.
Keempat, mempunyai garansi toko. Kosmetik merupakan barang yang rentan rusak, entah itu pecah, rusak, atau cacat. Maka dari itu, cobalah untuk membeli dari toko yang mempunyai garansi. Kelima, itu ada BPOM. Berbagai produk makanan dan obat-obatan termasuk kosmetik yang beredar di Indonesia harus mengantongi izin dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk apapun yang telah terdaftar di BPOM dapat dipastikan keamanan dan kelayakannya. Untuk itu, sebelum membeli, sebaiknya periksa dulu izin BPOM di kosmetik yang hendak kamu beli. Setiap membeli produk kosmetik, pastikan nomor BPOM telah tercantum di bagian kemasannya. Jika kamu menemukan produk yang tidak memiliki nomor registrasi BPOM, berarti produk itu belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka berhati-hatilah, kemungkinan produk tersebut yaitu produk palsu. Selesai sudah presentasi kita hari ini. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama adalah memilih produk haruslah sesuai dengan jenis kulit pada setiap orang. Karena pada dasarnya, jenis kulit orang berbeda-beda. Ada yang kering, berminyak, ataupun normal. Yang kedua, pemakaian produk yang tidak berlebihan. Dalam pemakaian produk tidak boleh berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik dan berakibat fatal bagi pengguna. Semakin tingginya tingkat pengetahuan konsumen akan suatu produk, maka akan menghindari persaingan tidak sehat antar produsen yang akan merugikan konsumen itu sendiri. Maka dengan adanya informasi ini, target akan lebih berhati-hati dalam membeli dan memilih produk kosmetik yang akan digunakan, dan target dapat lebih menjaga kesehatan kulit dengan menggunakan kosmetik yang tepat dan dalam langkah yang tepat pula. Dan ada pun saran pada presentasi kita mengenai produk yang berpotensial ini. Pada umumnya, kaum perempuan pasti ingin memiliki kulit yang cantik dan terawat. Untuk itu, Anda perlu menjaga kelembapan kulit untuk mendapatkan keindahan kulit yang diinginkan. Hanya saja, banyak perempuan salah kaprah mengenai perawatan kulit yang mereka lakukan. Kebanyakan perempuan Indonesia salah persepsi dalam menggunakan body lotion, yaitu hanya menggunakannya di area tangan, kaki bagian bawah, paha, lutut, dan telapak, serta permukaan kaki. Padahal kulit tubuh tanpa terkecuali memerlukan kandungan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kelembapannya mengenai penggunaan body lotion. Body lotion menjelaskan kulit yang tertutup juga penting memakai pelembab agar regenerasi kulit merata dan sehat. Hal ini seringkali diabaikan, padahal kulit tubuh melepaskan sel-sel mati setiap 24 jam dan akan beregenerasi setiap 28 hari dengan kulit baru, sehingga dapat membuat kulit lebih halus, lembut, dan sehat. Setelah penyampaian kesimpulan dan saran tadi, itu adalah akhir dari presentasi pada hari ini. Saya Eka Lestari, mewakili rekan kelompok saya, meminta maaf apabila dalam penyajian dan penyampaian materi masih banyak kesalahan dan kurang dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.